Ya, balik lagi sama gue Ahmad Ridwan di Art Vlog nomor 5. Lampunya gimana biar terang tapi nggak nyegrak gitu. Oke, ya ini adalah video kelima gue di Art Vlog 05. Jadi hari ini gue mau ngomongin tentang mensreanya Panji Pragiwaksono ya. Kenapa gue mau ngomongin Panji Pragiwaksono? Karena kan gue udah bikin video tuh yang Art Vlog 02, pemilih 02 kalau kagak tolol dibayar kan. Itu ada sambungannya lah dari video itu sedikit ya. Jadi, nah, kenapa eh menurut gue mensreya di Panji Pragiwaksono ini sangat penting banget ya, karena ini adalah edukasi politik buat rakyat Indonesia terutama yang tidak banyak terekspos ini ya, pendidikan politik. Nah, maksudnya kayak gue udah ceritain kalau gue tuh punya gelar sarjana ilmu politik dari UGM. Ya asli btw. Ada, gue kalau mau buktiin ada, ntar gue kasih deh. Ijazahnya nyelip soalnya. Nah gini, jadi mensreya itu kan, terang banget nih lampu anjir. Gimana ya? Gini kali. Gini kusam muka gue. Hmm, Gini kali ya. Ya gitu, jadi ya bagus lah kayak gini. Dan lu tau gak sih, tentu saja setelah ada mensreya ini dan dimunculkan di Netflix, banyak clipper kan. Clipper tuh gue bahkan ya nonton mensreya di YouTube loh cuy, di YouTube Short sih lebih tepatnya, sama TikTok. Itu jadi di clipping per beat gitu kan. Ya ini sih apa, pembajakan, cuman maksudnya nggak apa-apa lah buat edukasi politiknya, jadi biar bisa tersebar ke bahkan orang-orang yang nggak bisa akses Netflix ya. Karena Netflix kan ini kan berbayar, dan untuk sebagian besar, bahkan sebagian besar loh orang Indonesia tuh nggak mampu buat beli akses Netflix. Bahkan yang mampu juga kan pada beli yang sharing gak sih biar murah gitu kan. Ini ngaku aja anjir. Nah gini, jadi di video ini intinya adalah gue mau bilang pemerintah itu nggak mau bangsa Indonesia pinter. Ya bisa dilihat dari reaksi pejabat, ya pejabat dan buzzer-buzzer, baik yang centang biru maupun buzzer murah. Buzzer murah tuh yang per komen 100 apa 100 ya apa 400 sih per komen. Komen dah di bawah lu buzzer berapa bayarannya gitu. Ya itu bereaksi keras ya. Nah, tapi ini ada yang menarik coy. Yang menarik nih, ada beberapa buzzer, orang-orangannya pemerintah nih yang nggak tahu diri menurut gua. Jadi ada satu orang, nggak, ya beberapa orang lah, nggak cuma satu yang lapor polisi, 3 orang. Dia itu kan paginya demo ngumpulin masa banyak sih, ada 1.000 orang kali. Dan hanya gede loh itu, demo demo apa, pendemo bayaran tuh satu orangnya kira-kira 100 ribu lah paling minimal ya. Kali 1.000 bila 1 miliar sih. 100 juta, sorry, 100 juta minimal itu. Ya kira-kira sih acara kegiatan itu ngabisin duit 150 juta lah. Duit dari mana anjir itu? Nah itu terus itu kan paginya kan, malamnya pimpinan-pimpinan dari kegiatan demo itu yang ngaku aliansi NU dan Muhammadiyah, aliansi muda NU Muhammadiyah gitu, lapor polisi. Mereka lapor polisi, alasannya katanya fitnah kan. Panji bilang NU dan Muhammadiyah difitnah menerima tambang gitu. Itu fakta anjir. Itu gimana ya jelasinnya ya? Itu fakta keras ya. Maksudnya lu baca aja di Tempo kan banyak tuh yang ada artikel NU Muhammadiyah tambang gitu kan gambarnya. Baca aja, emang dikasih kok, dan itu katanya kan politik balas budi gitu. Lah emang politik balas budi, lu ngapain dikasih tambang? Kalau kagak ngarep balas budi, minimal biar pada diem. Maksudnya kan orang Indonesia kan kebanyakan 85% Islam kan. Ya minimal kalau kalau biar nggak bersuara ya didiemin gitu. Ngerti gak sih, kayak ngebuzzer tuh bukan cuma disuruh bersuara loh, ada yang ngebuzzer disuruh diem gitu. Ya minimal diem, biar jinak lah, biar nggak banyak ngoceh gitu kan, biar nggak banyak perlawanan. Nah ini yang tadi, balik lagi ke yang tadi nih, 3 orang ini ada namanya, kayak namanya Gus Dur coy, Abdurrahman Wahid anjir. Dia dia lapor tuh, dia ketuanya pokoknya. Dia lapor bawa flash disk
barang buktinya tuh flash disk. Jadi ini nih, gue kan nonton ini Netflix di Mensrea, Mensrea di Netflix ya. Ya kasih aja linknya anjir, kasih link, link apa sih, link Netflixnya atau kasih, ya kasih linknya, bener kasih linknya. Ntar biar polisinya nonton sendiri. Jadi kalau mau periksa barang bukti ya bayar. Soalnya kalau lu pakai flash disk itu kan pembajakan ya, itu ada hukumnya, bisa dipenjara 10 tahun coy. Mampus lu. Lu ngelapor malah terancam pidana 10 tahun, goblok anjing. Goblok nih, orang goblok kayak gini nih, sumpah. Kesel banget gue. Oke, dan terus yang lucunya lagi nih, ini belum, komedinya belum selesai nih. Ini lucunya lagi, itu kan malam ya. Besok paginya NU rilis statement. Itu orang itu si Abdurrahman Wahid ya, salah satunya yang pemimpinnya, dan beberapa orang lainnya, dan termasuk yang demo-demo 1.000 orang, itu tuh bukan termasuk bagian dari NU gitu. Lu bayangin cuy, NU aja yang nerima tambang bilang lu bukan orang gua gitu kan. Malu bego lu. Lu orangnya siapa sih anjing? Nah, udah tuh akhirnya, udah tuh kan NU udah rilis statement mereka bukan orangnya dia. Nah terus Muhammadiyah rilis statement juga besokannya. Dia habis NU, besoknya lagi, berarti H plus 2 ya, H plus 2. Muhammadiyah rilis juga lewat kuasa hukumnya bilang, eh, Angkatan Muda Muhammadiyah apa namanya tuh bukan bagian dari Muhammadiyah, mereka entitas sendiri yang tidak ada sangkut pautnya sama Muhammadiyah gitu. Lu lucu banget cuy. Nah jadi kan maksudnya kayak mereka kan ngelaporin Panji Pragiwaksono atas nama pencemaran nama baik kan, pencemaran nama baik, tapi malah legal standingnya nggak ada cuy. Maksudnya lu mencemaran nama baik atas nama NU dan Muhammadiyah, sedangkan NU dan Muhammadiyah tidak mengakui lu eksis gitu. Berarti lu mewakili siapa? Pribadi anjing. Lucu banget semua. Nah, yang lebih kocaknya lagi, polisi manggil Panji buat klarifikasi cuy. Maksudnya legal standingnya nggak ada, lu panggil gitu. Ini jadi kayak gimana ya, maksud gua, aku nggak mau lanjutin deh udah. Biarin aja, lu jawab sendiri deh kenapa lu panggil tuh Panji Pragiwaksono, gak ada legal standing. Nah terus nih ya, dari mensnya ini gue lihat kan durasinya 2 jam berapa sih? 2 jam 20 menitan lah kira-kira, sama kredit roll sama apa, opening, jadi kira-kira bersih-bersih 1 jam 50 menit gitu dari durasinya Panji Pragiwaksono buat ceramah komedi. Gue sih bilangnya ceramah komedi ya, gue punya nonton Panji Pragiwaksono gak pernah nyari lucu ya, karena menurut gue lucu ya sosok aja, paling gue senyum doang gitu, nggak yang apa yang tawa gitu. Gue lebih senyum aja, tapi maksud gue tetap nonton karena insightnya banyak ya. Panji Pragiwaksono tuh insightnya banyak, dia orangnya lumayan pinter, pinter artikulasi apa yang ada di otaknya dia gitu kan. Itu salah satu hal yang gue banyak tonton juga sih, jadi biar biar gue juga berkembang secara otak gitu. Oke, nah terus udah nih. Nah ini kan belum jelas nih apakah laporannya dicabut apa enggak gitu kan, apa dilanjutin. Gue juga nggak ngerti, namanya kepolisian Indonesia, lu ngerti lah jalan kayak gimana, agak bener. Nah terus di saat yang bersamaan atau berdekatan ya, gue agak lupa kapan, ada buzzer centang biru, gue nggak mau sebut nama, bilang gini, Panji, Panji itu kelewatan kalau bilang Gibran ngantuk. Kalau ngantuk itu kan bisa jadi indikasi medis namanya ptosis. Lu mau tau ptosis nggak? Ngeliat mata gue, mata gue nih, ini kan yang ini ada kelopaknya ya, tuh lihat tuh kelopaknya. Yang ini nggak ada kan, nggak ada kelopaknya. Nah, ini ptosis nih namanya coy. Lu kalau lihat matanya Gibran, kalau di foto deh, di foto wapres gitu, normal anjir matanya. Bagusan mata dia daripada mata gue. Normal, cuman kan kalau lagi diwawancara apalagi apa, dia mukanya gini gitu. Terus sama kantong matanya tuh biru gitu kan. Itu tuh tanda orang nggak tidur emang. Jadi ya kalau ngantuk ya valid gitu kan. Maksudnya kalau dia tidurnya nyenyak normal juga, matanya besokannya normal dia gitu. Dan kalau dia kelihatan ngantuk kan berarti dia kurang ini tuh, manajemen waktu buat tidurnya kurang terjaga, atau dia jarang tidur mungkin ya, jadi kelihatannya ngantuk terus. Dan yang lucunya lagi nih, kan si centang biru ini, buzzer centang biru ini bilangnya ptosis ya.
orang kan jadi nge-search kan di Google sama eh, AI Google gitu. Kalau petosis itu kan ada penyebabnya. Jadi ada sih cacat lahir kayak gue kan cacat lahir coy. Gue jadi dilahirin udah kayak gini mata gue. Nah ada lagi yang disebabkan oleh gitu. Gue nggak mau lanjut. Udah. Gitu. Jadi kan jadi kayak backfire nggak sih dan ini hari ini gue lihat reels ada yang bersangkutan si Gibran tuh bikin skit sama Tretan dan Muslim tuh kan buzzer centang biru juga tuh dan mereka kenapa gue sebut nama ini karena mereka open kalau mereka buzzer. Mereka open banget kalau mereka buzzer, jadi ya udah ini adalah fakta yang bisa dipertanggungjawabkan ya, nyantai gitu responnya nyantai. Tapi kenapa banyak orang yang kayak buzzer deh, buzzer centang biru, buzzer murah di Twitter kan atau di manapun deh, di TikTok gitu apalagi ada yang beberapa yang anggota DPR juga gue lihat itu kayak kebakaran jenggot gitu. Kenapa? Kenapa anjir lu yang dikatain aja tuh ketawa-tawa cuy, lu mau cari muka apa gimana anjir. Tapi ya apa ya, kalau kalau gue lihat dari reaksi keras dari pejabat Indonesia nih ya atas atas mensrea ini nih, bahkan ada indikasi kalau pelaporan polisi itu sebenarnya mau nge-take down ini nih dari Netflix. Kenapa gitu, karena sesimpel eh, pemerintah tuh nggak mau masyarakat Indonesia jadi lebih pintar, minimal lebih pintar berpolitik deh. Nggak mau tuh kalau dengerin kata-kata Panji yang kalau mau milih harus lihat track recordnya dulu gitu, harus lihat bibit-bibit bobot dia pernah ngapain aja, dia pernah melakukan dosa apa aja, dia keturunan siapa, tujuan dia jadi politisi apa gitu kan. Itu menurut gua apa ya, kayak kalau pejabat Indonesia nih rakyatnya pada pinter-pinter ya. Ini balik lagi mungkin ke kalau lu udah nonton Arvlog 002 yang gue ngomong pemilih Prabowo itu kalau nggak tolol dibayar gitu. Nah ini, nah menurut gue nih ya, ketololan itu bisa disembuhkan coy. Dengan apa? Dengan edukasi anjir, sesimpel itu. Lu kalau tolol belajar, udah itu aja apa obatnya tuh, obat ketololan itu belajar. Dan ini belajar tuh maksudnya kalau belajar baru politik kan ada buku-bukunya. Kalau gue sih jujur gue dulu banyak baca buku tentang politik dan demokrasi ya, karena gue jurusan gue kan dulu ilmu hubungan internasional, tapi emang lebih banyak tuh yang belajar ilmu demokrasi, ilmu komunisme, ilmu ekonomi, kebijakan publik kayak gitu-gitu deh. Pokoknya dasar-dasar tapi gue belajar semua. Nah, kalau rakyat pada umum pada kebanyakan kan enggak kan, enggak, maksudnya apalagi yang bukan S1, dan sedangkan di Indonesia tuh mayoritas orangnya bukan lulusan S1 ya. Entah deh gue kurang baca data, mungkin gue salah, kalau salah gue benerin di komen. Setahu gue sih yang lulus S1 di Indonesia tuh cuma 7% ya dari populasi. Kecil banget anjir, kecil, dan ya menjelaskan kenapa kemarin Prabowo Gibran bisa menang kan. Nah, jadi intinya pemerintah tuh nggak mau kalau masyarakat Indonesia jadi lebih pintar. Biar walaupun dia lulusan SMA kan bukan berarti dia bodoh kan. Bisa aja lulusan SMA dia tetap pintar, cuman karena nggak ada biaya jadi nggak bisa kuliah gitu kan. Sedangkan slot buat beasiswa kan sedikit sekali ya dan nggak banyak, bahkan untuk aksesnya aja nggak banyak yang tahu, dan seringkali jadi salah target gitu. Jadi beasiswa yang dapat orang-orang kaya sebenarnya yang bisa bayar gitu. Nah, jadi mereka lulusan SMA tapi sebenarnya pinter juga sih. Itu ada aja, nggak, misalnya nggak banyak cuman ada aja gitu. Nah ini orang pejabat itu nggak mau tuh orang Indonesia jadi pintar kayak gitu. Kenapa? Karena kalau pintar biaya politik akan semakin mahal sih. Ya gimana ya, lu kalau sekarang nih, sekarang aja nih menurut gue rakyat Indonesia tuh mayoritas bodoh ya, minimal 58% bodoh lah, minimal minimal. itu itu tuh masih mudah lah buat lu menang pemilu dengan cara guyur bansos gitu atau gimana, atau bikin propaganda murah di TikTok gitu kan. Itu masih masih gak sangat mudah. Tapi kalau ada edukasi politik kayak Mensrea ini nih, edukasi politik kayak Mensrea gitu, gimana caranya verifikasi fakta dan data gitu kan, itu tuh akan semakin susah buat pejabat buat em, kepilih lagi, atau pejabat baru yang
tidak berkompeten untuk kepilih lagi gitu kan. Sorry tadi ada orang. Jadi kita lanjut ya. Jadi mens rea itu, tujuan mens rea adalah supaya kompetensi orang Indonesia tuh meningkat ya. Kayak gimana kalau misal lu misalah milih pemimpin gitu, lu nggak lihat rekam jejak gitu gitu, nggak riset dulu, tapi main langsung pilih-pilih aja gitu kan. Itu tuh akan sangat berpengaruh ke depannya gitu. Ya itu sebenarnya sih itu sih. Jadi kayak yang penting ya itu, lu sebagai orang nih kalau ada pemilu, entah pemilu pilkada apa pemilu apa pemilu presiden gitu atau DPR, ya ya lu harus pinter lah, jangan tolol lagi. Ini sekarang nih rezim yang sekarang menurut gua adalah bukti kalau lu tuh nggak udah can't afford to be a fool man. Lu nggak bisa eh, jadi bodoh gitu karena ngaruh ke ekonomi lu kan. Gue tahu nih yang nonton ini pasti kebanyakan ekonominya lagi turun sejak Prabowo jadi presiden ya. Ada yang nggak, lebih dikit lah, gue yakin nggak banyak. Sebagian besar pasti ekonominya lagi turun. Nah, lain kali makanya lu harus pilih pemimpin tuh yang benar, yang ya sesuai nilai lu deh sebenarnya sih. Tapi ya lu pilih-pilih dulu lah, lu jangan pilih yang terburuk di antara yang terburuk. Itu kan demokrasi kan memilih yang terbaik di antara yang terburuk, atau yang baik sendiri di antara yang buruk gitu gitu kan. Hmm, oke, terus habis itu ada beatnya Panji yang ngomongin agama cuy. Ngomongin agama. Ini tuh digoreng juga nih, digoreng. Nah, kenapa kenapa sih yang digoreng tuh cuman yang bodoh, apa sih, yang ngantuk sama yang agama? Kenapa kayak gitu coba? Nah, karena yang lain nih, yang beat-beat dia yang lain itu fakta keras semua cuy, fakta keras. Jadi semua fakta yang gimana jelasinnya ya, fakta keras yang udah ada artikel jurnalistiknya. Kayak Tempo udah beritain, si Sindo, ya gitu-gitu deh, semua semua media udah beritain. Contohnya tuh yang Minahasa deh. Minahasa kan udah ada sidangnya cuy. Dia emang berapa ton narkoba, separoh dipakai buat dia, buat dijualin. Yang jualin tuh ani-aninya anjir. Ani-aninya nyimpen nyimpen apa, kontaknya tuh My General. Anjir, udah kayak itu ya. Udah kayak Lisa Mariana kan, ani-ani ya simpanan lo gitu. Nah, yang separuhnya lagi buat dia naik pangkat jadi jenderal. Itu kan udah ada artikelnya, udah semua. Ada loh artikelnya semua itu. Nah, terus yang apalagi semua sih sebenarnya. Itu tapi maksud gua ada artikel itu ada gitu. Nah, balik lagi ke yang tadi, kenapa cuman masalah ngantuk dan agama. Nah, kalau yang ngantuk nih, gue pikir murni hinaan ejekan ya, atau hate speech gitu. Murni sih ini, murni. Maksud gue ini aduh, lu tuh, ini tuh ringan sih. Maksud gue ngantuk, cuman ngantuk doang anjir. Apa sih ngantuk? Gue ngantuk gitu. Lu bukan yang kayak Gibran, gitu. Cuman ngantuk, bilang ngantuk. Maksud gue ya bisa aja kan kurang tidur. Makanya mukanya jadi kayak gitu kan. Ya udah. Lu dikatain ngantuk ya lu perbaikin jam tidur lu anjir. Bilangin si lu sebagai buzzer, entah centang biru entah murah, buzzer murah, bilangin ke Gibran, Gibran tolong jam tidurnya diperbaiki supaya kalau di media tidak terlihat ngantuk gitu. Ya kalau lu emang kurang tidur ya muka lu kayak gitulah, makanya lu harus tidur biar nggak ngantuk. Hmm, lucu banget anjir. Nah, terus yang digoreng lagi kan yang agama nih. Ini tuh ada, pokoknya tuh ini beatnya tuh, si Panji kan bilang banyak yang memilih pemimpin cuman karena agama gitu, cuman karena sholatnya 5 waktu. Ya emang, terus argumen dia juga, sholat 5 waktu tuh bukannya kompeten, bukannya tanda dia baik atau kompeten, tapi tanda dia rajin gitu. Nah, terus juga dia bilang kan ada beberapa kompetensi yang lu tuh cuman bisa ngelihat
bisa ngejudge kompetensi itu based on dari ya sertifikasinya atau pendidikannya gitu. Contohnya pilot, pengacara, dokter gitu kan. Nah dan politisi itu menurut gue salah satu yang harusnya masuk. Kenapa? Karena tugas politisi itu berat sih. Lu kalau politisinya nggak kompeten, bodoh gitu, itu tuh bisa menghilangkan nyawa. Ini argumen gue nih ya. Nah contohnya apa? Contohnya misal nih ada politisi yang tidak mau nyeriusin judi online gitu. Lu tahu kan? Judi online bisa rungkat miliaran gitu. Ratusan juta, puluhan juta bahkan kalau, tapi kalau harganya cuma puluhan juta kan jadi nol kan. Terus dia harus nabung bertahun-tahun buat dapat itu gitu. Terus apa yang terjadi sama orang-orang itu kan gini, gini, gue nggak mau nyebut lah, ntar dolar kuning. Ya belum monetisasi sih, cuma ntar dolar kuning kalau udah monetisasi. Nah itu jadi kayak kalau pejabat lu nggak kompeten, itu tuh eh, implikasinya bisa menghilangkan nyawa. Ya contohnya Menteri ESDM yang kemarin lah, yang kasus gas nggak boleh dijual eceran gitu. Kan orang jadi pada ngantri ke depot kan, ke distributor ya. Tuh ada yang meninggal lu, satu orang nenek-nenek ngantri. Dia karena ngantri kepanasan kan siang-siang meninggal anjir. Nah itu tuh kenapa kompetensi penting dalam berpolitik. Maka harusnya menurut gua harus ada sertifikasi ini ya, sertifikasi kalau mau jadi politisi lu harus ada sertifikasi tertentu. Kayak pengacara kan ada bar test, dokter ada tes kedokteran gitu, pilot juga ada sekolah pilot apa license, pilot license. Nah itu sama aja berarti kan, banyak nih ya. Mungkin kalau di Jakarta nggak pernah ya, Jakarta tuh orangnya pinter-pinter coy. Jawa Barat juga yang lebih terkenal kan bukan yang agamis kan, artis. Tapi ada lah beberapa daerah, gue nggak pernah lihat juga sih sebenarnya. Mana ada tuh yang bilang lu kalau kalau milih pemimpin harus yang sholat 5 waktu. Ya benar benar kalau dua-duanya sholat 5 waktu gitu. Tapi misalnya ya, ada situasi di mana ada calon gubernur, apa ya, calon gubernur ya, calon wali kota. Satu wali kotanya nih pinter banget, dia lulusan kebijakan publik S3 di Harvard gitu misal. Ada satu lagi ya lulusan S1 anta berantah tapi sholatnya rajin. Lu pilih mana? Lebih pilih yang S3 sangat berkompeten tapi dia nggak pernah ngeliatin ibadahnya, sama ada satu lagi calon yang sholatnya rajin tapi tapi kompetensinya ya ketakar gitu kan, segitu-gitu aja gitu, atau bahkan mungkin ijazahnya palsu. Bisa jadi kan, banyak loh yang ijazahnya palsu jadi pejabat. Nah itu gimana tuh, lu benar banyak tuh. Kenapa Panji bikin beat ini, ada beberapa daerah yang lebih milih yang orang ini, yang dia brandingannya religius gitu kan, religius totok lah, kayaknya dia maha suci dia lah gitu. Ya udah, makanya disebut, maksudnya no hard feelings ini bukan penistaan agama juga menurut gue ya. Kayak kompetensi dan rajin beragama tuh dua hal yang berbeda gitu. Kayak gue juga Islam sih maksud gue, tapi Islam gue sih lebih ke sholat 5 waktu sama rukun iman ya. Sholat 5 waktu rukun iman udah itu aja, gue nggak mau yang kayak lebay sampai sampai gimana ya, sampai kayak gitu lah, sampai gue harus ngeliatin gue sholat gitu. Enggak. Ya cuman maksud gue ya tetap sih, gue poinnya dapat kok, cuman tapi gue juga ngerti kenapa digoreng, kenapa, karena ini tuh subjektif banget ya. Tuh gue nggak ahli di situ, jadi ini gue kasih buat bahas tuh yang ahli-ahli aja deh, ahli hukum sama ahli agama. Gue bukan keduanya, gue cuman lulusan sarjana ilmu politik. Nah udah, terus apa lagi ya, ya kira-kira gitu sih. Maksud gue lu harus dari mensrea ini, yang bisa gue ambil lu harus lebih pinter ya. Dan Panji ini, menurut Panji ini pertama kali dia jual jual acaranya di Netflix, padahal dia tahu juga kalau jual di Netflix hal gini pasti kejadian dan
Dia bahkan nggak menyensor satu satu bit pun, satu nama pun nggak disensor sama dia. Itu tuh menurut gua dia udah marah banget sih, marah banget sama kejadian yang ada beberapa tahun belakangan ya, dari konstitusi diubah supaya anak presiden misalnya maju jadi cawapres gitu, atau korupsi, atau presiden terang-terangan mau memaafkan koruptor, bilang ya gitu deh. Itu ada artikelnya tuh, Panji. Enggak, dia bukan artikel sih, dia ngomong sendiri pidato cuy. Lucu banget anjing, lucu banget tuh orang, lucu banget sumpah asli. Ya dia lucu, dia lucu lucu percaya. Setuju nggak lu sama gue, lucu kan anjir, gemoy. Kan gitu. Jadi menurut gue si Panji tuh udah marah banget sih, marah marah banget. Jadi ya udahlah, gue jualnya Netflix biar lu pada pinter dah gitu, biar pada dulu clipping lu pada pinter. Itu tujuannya itu sih menurut gue ya. Gitu deh, udah ini udah hampir setengah jam ya. Itu aja sih ranting gue tentang mensrea dan reaksi publik yang ada gitu. Politisi buzzer buzzer murah, buzzer centang biru. Kata gue lu pada tobat dah. Tobat kata gue mah anjir. Buzzer murah sih yang harus tobat, lu bayar murah anjir. Ngapain kayak lu jadi influencer, kayak bikin konten pasar malam, kayak duitnya lebih gede kayak jadi ngebuzzer dah. Atau ya cari kerja apa, kayak lu jadi Gino Jisuse ke luar negeri, ke Jepang gitu, ke Australia, ke Eropa, ke Arab, banyak kok. Kalau misal nyari kerja di Indonesia terlalu susah, buzzer tuh gajinya berapa sih anjir. Udah itu deh. Terima kasih ya, dadah.